Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurul Gunawan dengan NIM 507119020. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Situational Crisis Communication Theory beserta contoh kasus yang pernah terjadi di masyarakat. Baiklah, materi pertama yang ingin saya jelaskan yaitu Situational Crisis Communication Theory. The Situational Crisis Communication Theory atau disingkat SCCT digagas oleh Timothy Combs dan Holliday S.J. Teori SCC ini mengidentifikasi bagaimana aspek dari situasi krisis memengaruhi atribusi tentang krisis dan reputasi yang dibuat oleh publik. Kemudian memahami bagaimana respons stakeholder terhadap strategi krisis, baik berupa simbol, retoris, maupun tindakan yang dibuat oleh praktisi public relation. Menurut teori SCC, pada dasarnya publik mempunyai atribusi tertentu tentang krisis, di mana atribusi itu akan menentukan reputasi organisasi. Atribusi pada dasarnya yaitu persepsi publik terhadap krisis. Kata-kata dan tindakan manajemen akan memengaruhi bagaimana publik mempersepsi organisasi dan krisis. Selanjutnya, persepsi itu akan membentuk evaluasi terhadap reputasi organisasi. Persepsi itu juga menjadi dasar respons emosional publik dan menentukan apakah publik tetap menjalin interaksi dengan organisasi atau tidak di masa yang akan datang. Poin penting teori ini yaitu penekanannya pada upaya melindungi publik dan stakeholder dari kerugian dan kerusakan daripada melindungi reputasi organisasi. Menurut teori ini, menjamin keselamatan dan keamanan publik dan stakeholder adalah prioritas utama dalam menghadapi situasi krisis. Teori Situational Crisis Communication menjelaskan 3 variabel. Variabel pertama yaitu penanggung jawab krisis pertama. Tingkat tinggi rendahnya atribusi publik terhadap tanggung jawab organisasi atau seberapa besar kepercayaan publik bahwa krisis terjadi karena perilaku organisasi. Termasuk di sini yaitu persepsi tentang siapa aktor yang mesti bertanggung jawab dalam krisis. Variabel yang kedua yaitu sejarah krisis. Apakah organisasi mempunyai pengalaman mengalami situasi krisis yang sama di masa lalu atau tidak? Variabel yang ketiga yaitu reputasi organisasi sebelumnya. Persepsi publik tentang bagaimana perlakuan organisasi terhadap korban atau publik pada situasi sebelumnya. Apakah misalnya organisasi memberikan perhatian yang besar kepada publik atau tidak? Menurut teori SCC, jika organisasi tidak memperlakukan publik dengan baik pada beberapa situasi sebelumnya, dapat dipastikan organisasi itu mempunyai prior relational reputation yang buruk. Atribusi publik tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap krisis pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok krisis. Klaster yang pertama yaitu klaster korban. Organisasi dikategorikan ke dalam klaster korban jika publik meyakini bahwa organisasi bukanlah penyebab krisis. Dengan kata lain, organisasi dipercaya sebagai korban dari krisis. Contoh, krisis akibat gempa bumi, tanah longsor, banjir, sabotase produk, atau pembunuhan yang terjadi di dalam kamar hotel. Klaster yang kedua yaitu klaster kecelakaan atau tanpa kesengajaan. Muncul ketika publik meyakini bahwa peristiwa yang terjadi bukanlah kesengajaan yang dilakukan organisasi. Dengan kata lain, organisasi tidak mempunyai maksud sengaja yang menyebabkan krisis. Contoh krisis yang disebabkan adanya zat racun di dalam produk atau kecelakaan kerja mungkin terjadi bukan karena kesengajaan. Klaster yang ketiga yaitu klaster kesengajaan. Terjadi jika organisasi diatribusi sebagai penyebab terjadinya krisis. Artinya, krisis terjadi karena kesalahan. Contohnya yaitu kesalahan proses pengeboran minyak disebut sengaja jika organisasi tidak melaksanakan standar pengeboran yang berlaku.
Adapun contoh kasus yang pernah terjadi di masyarakat dengan menerapkan situational crisis communication theory. Adapun contoh kasus yang pernah terjadi yaitu kasus Twitter KAI komentar lain yang terjadi pada Juni 2021. Pada Juni 2021, media sosial sedang diramaikan dengan kasus public relation yang menangani Twitter KAI komentar lain membalas laporan pelecehan seksual dari halayaknya dengan tidak beretika. Tanggapannya dinilai tidak memperhatikan hak-hak pihak lain serta tidak menghormati pendapat dan martabat orang lain, bahkan terlihat tidak memperhatikan harga diri seseorang dan kepentingan umum. Tindakannya tidak menunjukkan rasa tanggung jawab dengan keamanan dan kenyamanan halayaknya sehingga telah melanggar kode etik public relation. Upaya lanjutan atas kasus tersebut adalah KAI komentar lain mengunggah tweet berupa foto di akun Twitter @komentarlain bahwa pihaknya telah bertemu dan secara langsung menyampaikan permohonan maaf kepada pengguna yang mengalami pelecehan seksual di KAI 1452 pada 4 Juni 2021. Tidak hanya itu, KAI komentar lain melakukan pertemuan lanjutan dengan korban yang berlangsung di Stasiun Jatinegara pada 5 Juni 2021. KAI komentar lain telah menyampaikan sejumlah dukungan data yang diperlukan korban untuk meneruskan laporan ke polisi serta berjanji untuk selalu mendampingi proses laporan ke polisi dan selalu menjalin kontak dengan korban. Saat ini KAI komentar lain sedang berada di masa krisis. Menurut The Situational Crisis Communication Theory yang digagas oleh Timothy W. Combs dan Holaday, perusahaan harus berupaya melindungi publik dan stakeholder dari kerugian dan kerusakan daripada melindungi reputasi organisasi. Perusahaan harus memperhatikan keselamatan dan keamanan publik dan stakeholder serta menjadikannya sebagai prioritas utama dalam menghadapi situasi krisis. Dapat disimpulkan bahwa saat terjadi situasi krisis, langkah pertamanya adalah mengatasi akibat krisis yang menimpa para korban, lalu bertanggung jawab dalam waktu singkat, memberikan ganti rugi, dan memberikan informasi yang jelas kepada korban mengenai bagaimana proses evakuasi dan kejelasan suatu masalah. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.